Jadi kali ini kita lagi mau staycation lagi. Staycation kita kali ini kita mau glamping di daerah Puncak. Jadi ada tempat glamping yang asik banget, namanya tuh The Wind Glamping. Jadi lokasinya itu dia ada di Desa Pasembahan di daerah Megamendung. Dan dia punya view yang bagus dan bentuk glampingnya juga unik dan bagus. Jadi udah penasaran kayak apa di sana? Yuk kita ke sana. Let's go. Oke, nah sekarang kita lagi dalam perjalanan menuju ke The Wind Villa. Nah, untuk menuju ke The Wind Villa ini kita menggunakan Google Map patokannya. Jadi tinggal ketik aja The Wind Villa. Untuk lokasinya itu sudah sesuai titiknya. Jadi nggak perlu khawatir, Google Map-nya sudah pas arahnya. Untuk lokasinya sendiri The Wind Villa itu dia ada di daerah Megamendung. Jadi patokannya mungkin setelah Cimory Riverside nanti ada belokan ke kiri, kita bisa ikutin sesuai dengan arah yang ada di Google Map. Untuk bookingnya ini saya bookingnya melalui dari IG-nya, ada juga melalui WA. Tapi kalau nggak salah tuh sekarang udah bisa melalui tiket.com juga. Nah, untuk perjalanan ke sana seperti arah-arah menuju ke villa-villa yang ada di Puncak. Kalau untuk jalannya sih sebenarnya sudah cukup 2 mobil, namun ya kadang-kadang papasan agak ngepas sih. Jadi palingan nanti ganti-gantian aja supaya arus kendaraannya jadi lebih lancar. Nah, untuk di sini mungkin saya mau ngingetin, jadi kalau untuk menuju ke The Wind Villa itu karena lokasinya dia cukup tinggi. Jadi pastikan kendaraan itu cukup fit ya teman-teman. Jadi untuk menanjak maupun untuk turunan remnya bisa diandalkan gitu. Nah, kalau lihat di depan tadi itu ada kayak ada yang jagain ya dari naik dan turun kendaraan supaya pada saat naik nanjak kayak gini, jadi kendaraan itu nggak papasan dan kita bisa naik dengan lebih baik sih, seperti itu. Nah, kalau untuk jalanannya sendiri nanti ada beberapa jalan yang kalau kita lihat itu sebenarnya dia ngepas sih jalannya. Jadi kayak muat untuk satu mobil, sebenarnya 2 mobil juga muat. Cuma tuh agak mepet ke sebelah kiri. Nah, ini contoh jalannya nih. Jadi waktu kita menuju ke sana kebetulan hujan dan sebelah kiri itu langsung ke bawah gitu. Jadi lebih safety kalau misalnya nggak papasan sih. Karena jalannya kalau kita lihat sih sebenarnya cukup satu mobil dan motor, tapi sebenarnya ada beberapa spot yang sebenarnya mobil itu bisa saling mengalah dulu gitu ya. Nah, ini perjalanannya tuh cukup nanjak, makanya pastikan kendaraannya fit ya teman-teman. Nah, lokasinya itu dia cukup tinggi, jadi kalau malam itu waktu kita nginep di sana cuacanya cukup dingin, hampir sekitar 14-15 derajat. Dan sejuk sih hawanya. Nah, ini ada glamping yang lain juga. Jadi kalau udah ngelewatin depan sebelah glamping ini artinya udah deket. Untuk parkirnya sendiri dia itu area parkirnya sebenarnya cukup hanya untuk beberapa mobil aja, mungkin 3-4 mobil dan beberapa motor. Jadi pada saat nanti sampai mungkin kalau misalnya di dalamnya penuh bisa diarahkan oleh petugas di sana untuk parkir di tempat yang lain. Nah, ini gambaran parkirnya tempat parkirnya teman-teman. Nah, ini area di lobinya. Jadi nanti kebetulan kita lagi pas datang itu lagi hujan. Jadi nanti kita bisa turunin barang di sini dan nanti petugasnya nanti akan ngecek kamarnya udah ready atau belum gitu. Nah, untuk menuju ke glampingnya sendiri atau villanya itu menggunakan tangga seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk tangganya sendiri sebenarnya cukup tinggi. Jadi kalau untuk difabel mungkin kurang friendly, tapi untuk yang suka petualangan ini cocok banget sih. Nah, ini di sekeliling jalannya itu di kiri kanan itu banyak pepohonan tanaman-tanaman hias gitu. Dan ini bagus sih suasananya, tuh lihat. Jadi banyak bunga-bunga yang bikin suasana di daerah glamping ini itu jadi lebih cerah, lebih ceria gitu suasananya. Nah, ini kita ngelihat dari atas view-nya, pemandangan ini salah satu tipe glampingnya. Jadi kita lagi lihat dari atas itu view-nya tuh bagus banget ke pegunungan, lupa nama gunungnya apa, kayaknya Gunung Salak. Dan itu view-nya bagus banget. Yang di bawah ini itu yang sebelah kanan ini adalah tipe yang The Hush kalau nggak salah. Jadi dia itu bisa untuk 4 dewasa dan 2 anak kecil. Ada mezaninnya, dan kalau yang terbaru ini kita nginep di sini namanya tipe The Hush. Jadi itu dia hanya cukup untuk 2 dewasa dan mungkin untuk 2 anak kecil. Kamar mandinya ada di dalam, tapi view-nya cakep banget karena view-nya langsung menghadap ke pegunungan dan areanya view-nya kayak nggak ada
halangan gitu. Nah ini salah satu tipenya, tipe The Dove kalau nggak salah. Jadi di dalamnya itu ada mezaninnya juga, nanti mungkin kita lihat ke dalamnya, numpang lihat ke dalam. Jadi ini tuh kita lagi keliling-keliling dulu karena baru nyampe. Ini banyak banget tanaman-tanaman hias, jadi itu cantik banget areanya. Nah di glamping ini juga ada tipe The Raft, jadi itu modelnya kayak model piramid gitu. Dan ini cukup terjangkau sih harga glampingnya. Jadi harganya sekitar 350 ribuan untuk yang tipe The Raft, ada 4 unit. Dan view-nya tuh langsung menghadap ke pegunungan di depan. Dan di area depan ini ada area komunal, tempat duduk-duduk santai, ataupun kalau misalnya mau barbecue juga bisa di sini. Dan di atas itu juga ada lampu-lampu, kalau malam tuh akan nyala dengan terang, jadi nggak ada gelap-gelap di sini. Cahayanya cukup bagus sih, dan ada lampu-lampu kedap-kedip juga. Nah ini area duduk-duduknya, dan view-nya itu bisa langsung menghadap ke pegunungan. Nah ini kita lagi jalan di belakang tipe The Raft-nya. Kita lagi mau coba lihat tipe-tipe glamping yang lain ada seperti apa aja sih. Salah satu ini tipe yang The Dove kalau nggak salah. Jadi di dalamnya ini bagus deh. Jadi pada saat kita masuk itu di dalam glampingnya itu desainnya juga unik. Jadi di dalamnya udah ada kamar mandi sendiri, dan ada toilet duduknya, ada kaca, wastafel, ada shower, ada lampunya juga cukup terang. Dan di dalamnya itu ada 2 tempat tidur, satu yang di bawah, satu lagi yang di atas di mezanin. Dan ini juga ada wifi ya teman-teman. Ini ada TV Android, ada kettle pemanas air, ada kulkas mini gitu, ada air cooler. Dan ini kita lihat ke area mezaninnya. Di atas itu ada area mezanin yang ada tempat tidurnya juga. Jadi ini bisa untuk 4 dewasa dan 2 anak kecil. Ini suasananya sih sejuk sih di sini. Dan kalau kita lihat dari view-nya dari area The Dove ini, itu view-nya juga kita bisa ngelihat ke area sekitar. Jadi bisa ngelihat orang lagi ngumpul-ngumpul, ngeliat pemandangan, bunga-bunga yang cantik. Jadi itu asik banget sih. Nah ini lampu-lampunya juga kalau malam akan nyala, dan itu warna kuning jadi lebih bagus lagi. Nah mungkin sekarang kita akan coba lihat ke area mezanin di atasnya. Jadi untuk tempat tidurnya ini cukup tinggi. Jadi kalau misalnya bawa anak kecil, pastikan untuk keselamatannya lebih hati-hati ya teman-teman kalau misalnya bawa anak kecil ke sini. Dan untuk tipe yang lain, ini ada tipe The Raft. Ini yang harganya, kalau tipe The Dove tadi harganya sekitar 850 ribu sampai 1 juta. Dan kalau untuk yang tipe The Raft ini dia sekitar 350 ribuan. Tapi harga bisa berubah ya teman-teman sewaktu-waktu. Kalau untuk fasilitasnya sebenarnya cukup untuk istirahat. Jadi ada tempat tidurnya, ada kipas angin, ada meja kecil, ada kettle pemanas air dan teko. Dan ada kursi dan meja di depan, di teras depan untuk sambil duduk-duduk. Jadi ini cukup sih kalau untuk glamping. Jadi kan glamping itu kan glamour camping ya. Jadi kayak camping tapi tetap nyaman gitu. Nah ini view area duduk-duduknya. Biasanya orang barbekyuan di sini. Dan di sini tuh juga ada dapur umum ya teman-teman. Jadi dapur umum ini tuh di dalamnya fasilitas cukup lengkap. Jadi di sini tuh biasanya nggak ada sarapannya atau nggak ada makan malam, tapi kita bisa pesen. Tapi kalau mau masak juga bisa. Kalau untuk pesan makanan itu dia ada ayam goreng, ada nasi goreng, ada mie, itu range-nya sekitar 15 sampai 30 ribuan. Dan ini cukup lengkap, ada kulkas, ada microwave, ada kompor gas. Alat masak juga sudah disediakan. Jadi kalau misalnya mau masak, bawa alat makanannya aja. Atau kalau mau barbecue, bawa alat barbeque-nya juga udah ada, tinggal bawa bahan makanannya aja. Untuk dapur umumnya sih sebenarnya bersih ya kalau kita lihat. Jadi ada rice cooker juga, kalau mau bawa beras bisa masak di sini sih. Kalau misalnya mau bikin nasi di sini. Dan di sampingnya ini ada area duduk-duduk juga. Jadi misalnya habis masak, mau sambil makan santai di samping sambil ngeliatin bunga-bunga yang cantik juga bisa di sini. Dan ini ada area lapang cukup luas yang bisa dipakai untuk digunakan untuk main game atau kumpul-kumpul, atau mungkin kalau misalnya buat tenda kayaknya bisa deh di sini. Nah ini ada toilet umum juga, terutama untuk tipe glamping yang nggak punya toilet di dalam. Jadi toiletnya bersih, terbagi 2, ada untuk yang
laki-laki, ada yang untuk perempuan. Kalau untuk yang laki-laki sendiri ini di dalamnya ada 2 bilik, jadi laki-laki sama perempuan sama sih. Jadi ada 2 bilik, satu bilik untuk mandi, untuk bilas, satu lagi untuk WC. Jadi WC-nya ini WC jongkok. Kalau untuk yang di luar ini dari toilet umumnya ini juga udah cukup bersih ya teman-teman. Pinggirannya tuh kayak ada plastik gitu, jadi dia bersih sih. Ada kaca juga, ada wastafel. Dan ini kita mau masuk ke area glamping kita. Nah, ini tipe glamping yang terbaru, namanya The House. Kenapa kita pengen banget nginep di sini? Karena kalau begitu kita lihat dari depan itu emang bagus banget sih bentuk glampingnya. View-nya juga oke banget. Jadi dia tuh punya view-nya langsung menghadap ke pegunungan. Tuh sebenarnya ada gunung di depan, Gunung Salak kalau nggak salah. Gunung Salak atau Gunung Gede. Dan itu langsung bener-bener ngadepnya pas banget di tengah-tengah. Dan glampingnya sih sebenarnya kalau untuk keluarga kita, 2 orang dewasa 2 anak itu cukup sih, udah cukup luasnya. Dan yang lebih kerennya dia tuh punya area barbekyuan sendiri. Jadi untuk misalnya mau bawa barbekyuan di sini, dia punya area private sendiri. Jadi ini enak banget misalnya mau honeymoon atau mau baby moon atau mau sama keluarga, seru juga. Nah, kita lihat dalamnya ya. Dalamnya ini bagus ya teman-teman. Walaupun secara luasnya dia nggak seluas yang di Dedah tadi, tapi sebenarnya ini cukup sih. Jadi dalamnya itu ada untuk ceilingnya tinggi, ada spring bed. Ukurannya sih kelihatannya antara king atau queen, aku lupa. Ada TV Android juga, udah ada wifi-nya, ada teko pemanas air, ada air cooler. Tapi dia nggak ada kulkas kecil ya. Dan view-nya ini cakep banget karena view-nya langsung ngadep ke depan tuh, langsung ngadep ke pemandangan pegunungan. Dan dia juga udah disediakan dengan kamar mandi dalam. Ini kamarnya bersih sih. Dan untuk lampunya kalau malam itu kita lihat sebenarnya cerah sih. Kamar mandi juga terang. Jadi untuk toiletnya bersih. Ini ada disediakan ember juga untuk lampu air. Jadi ada showernya, ada toilet duduk, ada wastafel, ada kaca, lampu yang terang. Jadi udah cukup banget sih. Dan kelihatan bersih kamar mandinya. Dan sekarang kita mau coba lihat ke kamarnya nih. Di kamarnya sendiri itu langsung di depannya ada balkon. Kenapa yang menarik banget di tipe The House ini spring bednya enak ya, empuk. Dan aku saranin teman-teman bawa ini lagi sih, karena di sini tuh kayak nggak disediakan alat mandi dan anduk. Jadi bawa handuk dan alat mandi sendiri. Dan ini kebetulan lagi berkabut karena ini emang tadi hujan, jadi cepet banget pergantian antara cuacanya. Tadi nggak berkabut, sekarang tahu-tahu udah berkabut, dan kabutnya itu juga menutupin, jadi seru banget sih. Nah, ini lampunya menggunakan lampu LED warna kuning, jadi terang. Lantainya tuh kayak parket kayu gitu, jadi dia tuh nggak dingin kalau malam. Walaupun di luar tuh dingin, kita tuh waktu tidur di sini malam-malam cukup nggak pakai AC tapi udah kayak pakai AC gitu. Dan ini ada peraturannya juga, tolong ditaatin. Jadi ya kita saling menjaga, ada jam check outnya, ada sama peraturannya. Jadi kalau untuk yang di sini tuh yang menginap harus, kalau misalnya laki perempuan itu harus yang sudah berpasangan ya teman-teman. Ini ada teko untuk ngambil air. Jadi di dapur umum tadi tuh disediakan air galon. Jadi kita bisa ambil, atau untuk memanasin bikin kopi juga bisa pakai teko pemanas airnya. Dan ini ada laci-laci, bisa kita gunakan untuk naruh barang. Dan sekarang kita ngelihat ke view di luarnya. Ini view di luarnya bagus banget sih. Itu ada gantungan baju juga, kalau misalnya mau naruh tas, naruh baju. Nah, ini kebetulan lagi berkabut. Nah, ini kabutnya tebel banget, asik. Ada dua tempat duduk dan 1 meja. Dan ini asik sih duduk di balkon ini. Karena kalau untuk yang tipe The House ini di depan itu kan nggak ada. Kalau yang tadi kan di drive itu depannya ada orang lalu lalang ya. Kalau ini nggak ada, jadi di depan itu bener-bener view-nya hanya untuk kita, private. Makanya kalau untuk misalnya untuk honeymoon ini cocok banget sih. Dan tuh lihat kabutnya tebel banget. Jadi kayak emang tadi karena habis hujan jadi kelihatan tebel banget kabutnya. Jadi kira-kira di dalam kamarnya seperti ini. Bagus ya kamarnya. Kalian wajib coba sih di sini. Dan ini suasana sorenya sekitar jam 2 jam 3 setelah hujan.
Dan kalau kita lihat nih, nah ini udah mulai agak kebuka nih kabutnya. Tuh lihat, kabutnya udah mulai tersingkap dan view-nya ini cakep banget. Di depan tuh ada gunung, tapi karena cukup berawan jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi ini kalau malam juga view-nya cakep banget sih. Tuh view-nya, jadi dari depan kamar tuh langsung ke pemandangan, jadi nggak ada yang ngintipin gitu. Maksudnya nggak ada orang yang lalu lalang sih gitu. Nih view-nya bagus banget sih. Dan letak si glampingnya itu bener-bener lurus ke arah gunung gitu. Jadi ini bagus banget. Dan ini suasana senjanya. Jadi suasana senjanya tuh lampunya ada kayak merah, ada yang biru, ada yang kerlap-kerlip. Nah itu kan jadi apa ya? Jadi meriah suasana malamnya. Ini cocok banget buat ngumpul sama teman-teman, ngumpul sama keluarga. Ini karena masih hujan, jadi masih gerimis. Kebetulan kayaknya hari ini tuh hujan terus gitu. Untuk yang alat barbeque-nya ditutupin dulu. Nah ini view pemandangan dari glamping The House-nya. Bentuk glampingnya juga bagus. Nah ini suasana malamnya. Suasana malamnya juga nggak kalah bagus ya. Jadi lampu-lampu yang warna kuningnya udah nyala. Dan kalau misalnya nggak hujan pun sebenarnya kita bisa barbekyuan di situ, atau kita bisa kumpul-kumpul sambil makan di tengah-tengah itu. Nah ini yang tipe The Raft, jadi view-nya juga ngadep ke depan. Nah ini view malamnya dari tipe The House. Jadi dari balkon itu kita bisa sambil ngeteh, ngopi, nyemil gitu ya, sambil ngeliatin ke pemandangan. Itu city light-nya malam harinya bagus banget. Nah, selamat pagi. Ini suasana paginya. Jadi suasana paginya itu cukup cerah setelah hujan kemarin, dan kita bisa ngeliat tuh pemandangan view gunungnya sebagus itu, teman-teman. Jadi jarang banget ini kita dapat lokasi yang bener-bener pas ada lurus langsung ke pemandangan gunung, dan ini pemandangan gunung ini bagus banget. Dan kita coba lihat di suasana luarnya kalau pagi. Nah ini suasana glampingnya. Itu ada area private barbecue-nya. Jadi emang kalau untuk tipe The House ini enak banget sih, karena udah punya area private barbecue sendiri. Lalu ada pemandangan yang bagus, dan untuk luasnya juga cukup untuk 2 orang dewasa dan 2 anak. Jadi untuk keluarga ini cocok banget gitu. Jadi mungkin seperti ini sih di tipe The House. Oke teman-teman, jadi inilah pengalaman kita nginep di The Wind Villas. Pengalamannya asik banget, view dari glampingnya bagus, tempat glampingnya juga asik banget. Jadi mungkin ini dulu review dari kita. Sampai ketemu di vlog kita yang lain ya. Sampai jumpa, dadah.